Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahani Adnani. Di sini saya akan mempresentasikan progres Project Sistem Informasi Toko Tanaman Hias untuk UTS mata kuliah pemrograman PLSQL. Yang pertama, latar belakang dibangunnya proyek ini yaitu pertama pertumbuhan industri. Pada saat ini pertanaman hias Indonesia naik 69,7% pada tahun 2021. Kemudian industri domestik juga tumbuh kurang lebih 10% per tahunnya. Lalu permasalahannya adalah pencatatan manual itu rentan kesalahan, stok kacau, laporan terlambat, tidak ada sistem customer relationship management yang terintegrasi. Dan yang terakhir, kebutuhan pasar, yaitu diperlukannya platform terpadu untuk manajemen transaksi, inventory, loyalitas pelanggan, dan konten edukatif. Lalu tujuan penelitian, yaitu yang pertama, optimasi operasional untuk mengotomasi pencatatan transaksi, stok, dan pembelian, lalu manajemen pelanggan, yaitu implementasi CRM dan program loyalitas berbasis poin, analitik real time, yaitu dashboard untuk insight bisnis dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah konten edukatif untuk menyediakan care guide dan review tanaman. Teknologi yang digunakan dalam proyek ini yang pertama untuk backend-nya menggunakan Laravel versi 11, lalu database-nya PostgreSQL 15 menggunakan Eloquent WRM dan RESTful API, kemudian front-end-nya menggunakan LiveWire versi 3 dan Filament Admin, Alpine.js, dan TLY CSS. Dan terus lainnya yang digunakan yaitu Chart.js, Git atau GitHub, Composer, dan NPM. Lalu struktur database-nya yang pertama ini adalah 10 database utama yang digunakan pada proyek ini. Yang pertama ada tabel kategoris untuk menyimpan master kategori tanaman. Kemudian kedua ada tabel customers, yaitu tabel untuk menyimpan data pelanggan dan membership. Yang ketiga ada tabel purchases yang merupakan tabel untuk menyimpan data pembelian ke supplier. Ada tabel transaction yang menyimpan data penjualan. Tabel care tips untuk menyimpan data tips perawatan. Tabel plans menyimpan data tanaman lengkap. Kemudian ada tabel suppliers menyimpan data pemasok atau supplier. Lalu yang delapan ada data purchase details, yaitu detail pembelian, kemudian ada tabel transaction details untuk menyimpan detail penjualan, dan yang terakhir ada tabel reviews yang menyimpan review pelanggan. Di sini ada 6 fitur dalam sistem, yaitu yang pertama user management, yang kedua inventory, ketiga transaction, yang keempat CRM and loyalty, yang kelima dashboard, dan yang keenam care guide. Proses pengembangan saat ini adalah 40%, yaitu 10% telah selesai, 8 dalam progress, dan 8 belum dimulai. Fitur yang sudah selesai itu meliputi user management, yaitu user CRUD, roles management, permission system, transport management, yaitu kategori CRUD, plus CRUD dengan gambarnya, customer management, transaction modus, dan database backend-nya ada 10 database data integrasi, lalu client relationship, beserta migration, dan seeders-nya. Fitur yang sedang dikerjakan saat ini adalah inventory and purchase, yaitu fitur suppliers management, purchase order, auto stock update, lalu content management, yaitu care tips modul, review system, dan yang terakhir ada fitur analytics, yaitu dashboard statistik, source report, dan inventory report. Adapun fitur yang belum dikerjakan ada content management, yaitu image gallery, lalu dashboard dan analytics-nya, statistik chart dan export report-nya, dan ada landing page, yaitu public catalog, product details, search filter, dan customer review. Timeline pengembangannya yang pertama itu ada kegiatan analisis dan perancangan di bulan November, minggu 1 sampai 3. Kemudian
di ada database backend and backend di bulan November sampai Desember minggu 4 sampai 6, dan saat ini ada di fase front end admin panel Desember minggu 7 sampai 10. Selanjutnya akan kegiatan pengembangan bisnis logik dari Januari atau minggu 11 sampai 12. Kemudian dilanjutkan dengan advanced feature Januari juga di minggu 13 sampai 14, dan terakhir ada kegiatan testing and deployment di bulan Februari minggu 15 sampai 16. Selanjutnya saya akan mendemokan projectnya hingga sampai progres saat ini. Di sini adalah halaman dashboard yang belum dibangun. Di sini sudah ada menu sub manajemen, ada submenu kategoris, plans, customer, dan transaction. Kemudian di sini ada menu manajemen user dengan submenu user, roles, dan permission. Saya akan mendemokan untuk halaman shop manajemen. Untuk halaman kategoris, di sini ada daftar kategori tanaman, bisa tambah baru. Jadi sudah berhasil menambah baru kategoris, kemudian mengedit kategori. Dan juga berhasil teredit dan menghapus kategori. Ya, jadi sudah berhasil terhapus juga. Kemudian di sini saya akan menuju ke halaman plans. Di sini ada beberapa data, yaitu gambarnya, nama, kategori, harga, stok, care level, dan statusnya. Di sini ada tambah plan. Di sini bisa upload gambar tanamannya. Kemudian memilih kategorinya berdasarkan di menu kategori tadi, namanya, kemudian harganya, dan stoknya. Di sini ada care levelnya medium, easy, dan hard. Ada statusnya available, out of stock, out of the order, dan size-nya. Kemudian di sini tambahan untuk plan care-nya, ada tidak wajib tapi bisa diisi, dan deskripsi tambahannya. Jadi di sini sudah tertambah data baru yang bisa diedit dan dihapus juga seperti kategori tadi.
Ada juga di sini customer. Data customer di sini berupa nama, email, nomor telepon, alamat, kota, dan untuk bagian membershipnya ada member point dan member statusnya. Lalu di bagian transaction, di sini ada data penjualan yang terdiri dari customernya, tanggal transaksinya, payment method, shipping status, kemudian ada transaction itemnya. Di sini ada transaksi details, tanamannya, jumlah tanaman, harga, dan subtotal. Dan di sini bisa ditambahkan tanaman baru lagi. Lalu diskon, kalau ada diskon. Dan penggunaan poin. Ini di sini tidak boleh sama, nama tanamannya harus harus beda. Jadi ada data baru di sini. Dia sudah berhasil ketambah juga. Selanjutnya di manajemen user ada user. Ada dua tipe user di sini yaitu super admin dan admin. Dengan perbedaannya adalah rencananya admin ini bisa mengakses semua fitur kecuali untuk fitur hal-hal teknis berupa eh, misalnya roles permission yang merupakan eh, bagian untuk sistem. Jadi bukan untuk yang roles dan permission itu hanya untuk super admin. Di sini ada roles yang bisa ditambah lagi. Kemudian di sini ada permission. Di sini ada berbagai permission, ada view, view any dan lain-lain. Dan ini bisa diatur apakah admin bisa melakukan permission ini atau tidak. Dan terakhir ada supplier yang terdiri dari data nama, email, kontak, alamat, kota, dan rating suppliernya. Dan yang terakhir ada purchase yang merupakan data pembelian kepada supplier. Di sini harus memilih nama suppliernya, purchase date, payment statusnya, dan item yang di-purchase. Itu saja dulu untuk progres saat ini. Em, Selanjutnya akan ada menu konten manajemen dan halaman publik untuk aplikasi toko tanaman hias ini. Sekian demo eh, progress project saat ini. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan presentasi ini juga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.